Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Septiasari dengan NIM 11076210062. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini dengan judul opini tentang kasus keputusan MK memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Hukum, Ilmu, dan Kenegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK terdiri dari 9 hakim yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung atau MA, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden, yang saat ini diketuai oleh Anwar Usman dan Wakil Ketua Aswanto. Komisi Pemberantasan KPK atau KPK adalah sebuah lembaga negara di Indonesia yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Didirikan pada tahun 2002 dan merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan investigasi, penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK saat ini diketuai oleh Firly Bahuri dan yang saat ini disorot yaitu salah satu wakil atau anggota Dewan Penasehat yaitu Nurul Gufron, yang mana sebelumnya ia mengajukan uji materi terhadap pasal 29 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai persyaratan usia minimal pimpinan KPK yaitu 50 tahun. Dan sekarang ia meminta masa jabatan pimpinan KPK ditambah yang sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun. Menurut pendapatnya, Bapak Nurul Gufron, ia menilai seluruh periodisasi pemerintah semestinya juga selaras dengan ketentuan masa pemerintahan di Indonesia yang mana sudah diatur pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 5 tahun. Selain itu, Nurul Gufron juga menilai masa jabatan 4 tahun untuk KPK saat ini akan menyulitkan sinkronisasi dengan evaluasi hasil kinerja pemberantas korupsi. Dengan cepatnya, MK mengesahkan untuk menambah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Wah, gagal nganggur dong ya. Urusan jabatan bukannya tidak ada terkaitannya dengan konstitusional. Karena hal tersebut merupakan kewenangan dari pembuatan undang-undang. Gimana ya bilangnya? Perpanjangan jabatan kayak bayar pajak SIM dan STNK aja ya? Apa jangan-jangan udah kena tilang ya? Biasanya orang kalau sudah di atas gak mau turun. Enak gak sih di atas? Bapak Nurul Gufron, Bapak awalnya gugat umur, sekarang masa jabatan. Kenapa tidak sekalian meminta jabatan 10 tahun, Pak? Yakin, Pak, tujuan Bapak agar adil 5 tahun sama dengan lembaga lainnya? Atau untuk menguasai KPK sebagai senjata politik untuk pemilu 2024? Menurut opini saya sangat tidak make sense dengan dasar Bapak Nurul Gufron mengajukan 2 hal gugatan, yaitu berkaitan dengan keadilan, ketidakpastian, dan kinerja. Dan menurut saya tidak make sense. Sebelumnya, para pemimpin KPK banyak memenjarakan para koruptor dengan begitu memiliki kinerja yang baik dalam 4 tahun. Kenapa saat ini beralasan dengan kinerja Bapak Nurul Gufron meminta tambahan masa jabatan, alih-alih ingin disamaratakan masa jabatannya dengan lembaga lain dengan tujuan meminta keadilan? Apa memang tidak efektif kinerja KPK saat ini sampai-sampai meminta untuk menambahkan masa jabatan? Apa kinerja KPK buruk gara-gara masa jabatan? Buat apa, Pak, tidak ada kinerja tetapi meminta masa jabatan diperpanjang? Kalau bicara soal kinerja, 3 tahun anggota parlemen banyak di Amerika. Bahkan presiden 4 tahun sampai juga ke bulan tidak ada hubungan dengan kinerja. Kalau misalkan memang benar kinerja KPK menurun, bukan masalah jabatan, tetapi diganggu oleh politisi. Setelah saya mencari informasi, dapat dibandingkan dari angkatan pertama pemimpin KPK sampai angkatan keempat, semuanya berkinerja dalam 4 tahun. Jika tidak ada urusan kinerja dengan masa jabatan 4 tahun, yang mana sudah ditentukan dari awalnya yaitu 4 tahun, seharusnya masa jabatan yang sudah disahkan oleh MK diberlakukan bukan untuk pemimpin KPK saat ini, namun seharusnya diberlakukan masa jabatan 5 tahun pimpinan KPK pada angkatan selanjutnya atau tahun depan.
Yang menarik sebenarnya adalah bukannya KPK merupakan lembaga independen, namun mengapa diinterpretasi secara politik? Saat ini yang sangat berbahaya bukan hanya KPK-nya, sudah didominastik dengan perubahan undang-undang, tetapi komisionernya, saya katakan komisionernya abal-abal atau kualitasnya tidak baik, sehingga dalam banyak hal kemudian proses-proses saat ini terjadi. Yang menarik juga, kok bisa Pak Nurul Gufron ini mengaku bahwa sudah bekerja dengan baik dan sebagainya, walaupun saya bingung bekerja baik ini maksudnya apa. Dan sayangnya KPK mengaminkan kerja baiknya itu. Dan yang membahayakan saat ini adalah Anda bisa bayangkan putusan ini memperlihatkan bahwa satu putusan hukum tetapi sebenarnya memperlihatkan keburukan dua lembaga, baik lembaga KPK maupun MK itu sendiri. Kalau hari ini ada yang bilang penegakan hukum Indonesia baik-baik saja, saya marah. Menurut saya inilah periode penegakan hukum terburuk. Saya tetap beropini tidak setuju dengan disahkannya, yaitu ditambahkannya masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun dengan alasan sangat ganjil. Perlunya ditindaklanjuti terlebih dahulu dan harus atas persetujuan DPR, MA, dan Presiden. Saya punya pantun. Di balik meja, kuasa tak terbatas. Pejabat KPK berlagak kuat berkas. Janji keadilan hanya cerita belaka. Mungkinkah integritas ada di dalam batinnya? Dalam pakaian berdasi, tampak berwibawa. Tapi sayang, kerja nyata tak kunjung tiba. Korupsi bergelimpangan, tak terkendali. Pejabat KPK sangatlah memalukan diri. Masyarakat menjerit, meminta keadilan. Tapi pejabat KPK hanya berpura-pura tenang. Tangkaplah yang bersalah dengan tegas beraksi. Jangan hanya tampilan yang terlihat nampak indah. Integritas tercabik, reputasi tercoreng. Pejabat KPK hanya berpura-pura tenang. Berhenti berpura-pura, lakukanlah tugas dengan sungguh. Hanya dengan itu kepercayaan akan pulih. Sekian dari saya, Nabila Septiasari, terkait opini kasus keputusan MK yaitu memperpanjang masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.